Hai teman-teman, kira-kira apa sih bagian terkecil dari penyusun tubuh kita? Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Aulia di sini. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi sel. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel ini juga sebagai penyusun makhluk hidup multiseluler atau tubuh yang terdiri dari banyak sel. Nama sel pertama kali disebut sebagai bagian terkecil dari makhluk hidup, yaitu oleh Robert Hooke pada abad ke-16 yang menemukan sel gabus dengan mikroskop yang telah ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh yang sudah dapat melakukan aktivitas kehidupan layaknya tubuh kita, yang kompleks melakukan pencernaan, respirasi, dan perkembangbiakan. Maka dari itu, ada juga makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel saja, yang disebut makhluk hidup uniseluler. Selanjutnya, sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik, merupakan sel yang sederhana karena hanya terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan materi genetik DNA atau RNA. Nah, sel prokariotik ini biasanya sebagai penyusun tubuh pada mikroorganisme uniseluler seperti bakteri dan protista. Dan pada bakteri juga terdapat kapsul dan flagel sebagai penyusun tambahan sel. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, sel eukariotik. Nah, sel ini merupakan sel yang menyusun organisme multiseluler seperti kita. Susunan selnya sudah kompleks, yaitu dengan tambahan organel-organel seperti mitokondria, vakuola, RE kasar atau halus, dan lain-lain. Selain itu, materi genetik pada sel ini diselubungi membran inti yang pada akhirnya bagian ini dinamakan inti sel atau nukleus. Sel eukariotik juga dibedakan menjadi dua, yaitu sel eukariotik penyusun tumbuhan dan sel eukariotik penyusun hewan. Pada sel hewan, sel eukariotik ini tersusun seperti biasa, yaitu dengan susunan membran sel dan organel lain di dalamnya. Lalu pada sel tumbuhan, sel eukariotik ini tersusun dengan tambahan dinding sel pada bagian luarnya yang terdiri dari selulosa. Kemudian, ada tambahan organel plastida yang mengandung kloroplas sebagai alat dan bahan untuk fotosintesis dalam membuat makanan. Juga ada vakuola yang berukuran besar untuk menyimpan hasil makanan. Masing-masing penyusun sel dan organel di dalamnya mempunyai fungsi sebagai berikut. Membran sel disebut juga membran plasma, sebagai pelindung dan pembatas sel dengan bagian luar dan juga sebagai transportasi sel. Lalu, dinding sel terdapat pada tumbuhan sebagai pelindung dan memperkuat bentuk sel. Selanjutnya, sitoplasma merupakan cairan di dalam sel sebagai tempat organel dan pengisi ruang sel. Selanjutnya, nukleus merupakan inti sel sebagai pusat kontrol sel dan penyimpan materi genetik. Selanjutnya, mitokondria sebagai tempat respirasi dan menghasilkan energi. Lalu, retikulum endoplasma. Terdapat bentuk halus dan kasar atau terdapat ribosom yang menempel. RE kasar sebagai penampung protein hasil sintesis oleh ribosom dan RE halus sebagai tempat sintesis lemak, kolesterol, dan fosfolipid. Lalu selanjutnya aparatus Golgi, disebut juga badan Golgi, sebagai penerima dan pengirim vesikula transport berisi protein ke organel lain. Lalu lisosom, sebagai organel yang berperan dalam fagositosis atau memakan zat berbahaya dalam sel. Selanjutnya vakuola, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ada plastida, merupakan organel pada tumbuhan berisi kloroplas untuk fotosintesis, dan ribosom sebagai tempat sintesis protein. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang mengenai materi, struktur, dan fungsi sel?
Dari sana dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mempunyai sifat hidup. Sel terdiri dari dua macam, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Pada sel prokariotik hanya terdapat membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Sel prokariotik menyusun organisme uniseluler seperti monera atau bakteri dan protista. Pada monera, sel prokariotik terdapat kapsul dan flagel sebagai tambahan. Sel eukariotik merupakan penyusun organisme multiseluler seperti hewan dan juga manusia. Dan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, plastida, dan mempunyai vakuola yang besar. Namun pada sel hewan tidak. Nah, sekian video penjelasan kali ini mengenai struktur dan fungsi sel. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.